Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta pukul 6.39 waktu Indonesia Barat. Rekan Dakta jelang Pilpres 2024 saling sindir-menyindir hal yang biasa. Namun dari PDIP justru menyindir menteri yang sibuk nyapres. Dan dari Partai Golkar pun bereaksi atas sindiran dari PDIP. Dan kami akan membahasnya rekan Dakta dalam Ulasan Media bersama mantan jurnalis BBC London Bapak Asyari Usman. Ulasan Media. Assalamualaikum Pak Asyari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulfi dan juga Dakta semuanya. Baik, saling sindir-menyindir agar para menteri tidak sibuk nyapres. Bagaimana ini Pak Asyari? Ya, pertama, ngapain sindir-menyindir? Nah, oke. Yang pertama sekali gini. Ini semua orang kan memang sedang sibuk dengan capres-capresan ini tahun 2024. Karena memang 2024 itu adalah turning point, titik balik dari situasi yang ada sekarang ini. Nah, Pilpres 2024 itulah nanti, kalaupun iya, orang Indonesia bisa mengubah situasi sekarang ini, situasi yang pecah belah, situasi yang hiruk pikuk. Disitulah kita. Tetapi di situ juga bisa akan berlanjut situasi ini. Jadi, nah sekarang ya ngapain PDIP menyindir? Memang orang sedang sibuk tentang itu. Rupanya PDIP tidak sibuk dengan capres-nyapres. Sibuk kan? Ya. Baliho di mana-mana, Princess Maharani kan. Jadi ya, oke lah. Dia sindir, mereka sindir, menteri kok sibuk nyapres. Oke, kita terima bahwa menteri itu ya harus jadi menteri, melaksanakan tugas negara. Tetapi secara umum ada juga persoalan. Ya, kalau orang bilang ketua DPR ya harus fokus dong di pekerjaan DPR-nya. Nggak sibuk buat baliho di seluruh Indonesia, seluruh pelosok Indonesia. Nah, jadi kalau mau sindir-sindiran, ya bisa jadi sia-sia juga, ya bisa jadi benar juga. Tapi ya inilah sekarang akibat dari gonjang-ganjing politik ini. Tokoh-tokoh lainnya kan terpancing untuk ikut juga dalam hiruk pikuk persiapan Pilpres 2024. Nah, bukankah PDIP juga sibuk menghadang Ganjar Pranowo, sibuk membungkam Ganjar supaya tidak ikut supaya tidak muncul namanya. Nah, jadi ya bagi saya orang sibuk capres-capresan itu memang tidak heran lah. Bermasalah, iya, maksudnya tokoh-tokoh itu atau menteri atau pejabat-pejabat yang sudah melirik Pilpres itu bisa saja terganggu atau tidak fokus mengerjakan tugasnya sebagai menteri atau sebagai gubernur seperti Ganjar atau sebagai yang lain lah. Nah, tapi yang menyindir juga sibuk dengan urusan capres. Apa bedanya? Meskipun Puan bukan menteri, tapi Puan juga pejabat negara, petugas negara. Nah, itu nggak ada perlunya menyindir itu menurut saya, itu Mbak Ulfi. Baik, di 8816363 Pak Asyari ada rekan Dakta yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ulfa sehat? Sehat. Pak Kosim ya. Tersindir juga nggak Pak Kosim sama PDIP? Bukan tersindir lagi, tersungging dan tidak bermanfaat dan tidak bermartabat. Iya, silakan. Yang pertama, dari sejak reformasi
makhluk pejabat sampai saat ini yang lebih tidak ada demi kepentingan rakyat. Jadi walaupun bagaimanapun sudah berapa generasi, tidak ada makhluk pejabat demi kepentingan rakyat. Apalagi rakyat sekarang sudah tercekek dengan penyakit corona, segala macam ekonomi. Tidak ada yang motivasi pejabat untuk demi rakyat. Malah mencekek. Yang kedua, kondisi sekarang sudah kelihatan makhluk pejabat rebutan, saling sindir, kemudian cari celah untuk mempertahankan dirinya supaya bisa menjadi presiden, bisa jadi menteri, bisa mencari bisnis, akhirnya mempertahankan oligarkinya oleh pihak-pihak makhluk orang Indonesia, pejabat Indonesia. Yang enak adalah orang Cina bergantayangan memanfaatkan ekonomi kita, alam-alam kita habis semua. Jadi tidak ada yang jujur pejabat sekarang. Saya yang penting bagaimanapun bentuknya, mudah-mudahan makhluk pejabat ini bertobat. Kalau nggak bertobat, korupsi terus, kita gantung di Monas setiap hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras sekali Pak Qasim. Silakan Pak Syari. Ya memang begitulah. Masyarakat kan sedang dilanda masalah. Mereka susah cari makan. Mereka susah dapatkan pekerjaan. Mereka susah untuk berniaga kecil-kecilan. Itu persoalannya. Dan yang susah itu bertambah susah. Saya dikirimi video yang miris sekali. Seorang bapak-bapak yang sedang stroke. Dia harus mendorong kereta gerobak cari makan. Sampai begitulah negara ini. Nah, yang betul Bapak Qasim dari bawah dia, rakyat sedang menderita, tapi kalian para pejabat itu kok mikirnya bagaimana cara mempertahankan kekuasaan. Tapi begitulah fakta yang ada sekarang ini. Jadi semua orang sibuk untuk merebut kekuasaan. Setelah kekuasaan direbut, mempertahankan kekuasaan itu. Itulah yang hari-hari mereka pikirkan. Dan menteri, emangnya Bu Mega nggak lihat Jokowi itu sibuknya apa? Sibuknya bagaimana? Pilpres ke depan ini sedapat mungkin menghasilkan orang yang akan melanjutkan kekuasaan dia gitu. Yeah. Kalau dia tidak dapat 3 periode kan gitu. Sekarang kan kayaknya gagasan 3 periode sudah mulai mati, tidak bisa muncul lagi, dan kemungkinan tidak akan dapatlah itu 3 periode. Tadinya kan itu bergulir bagaimana supaya undang-undang dasar bisa dirombak. Nah, walau agak repot ya. Saya tidak bayangkan Golkar akan mau. Bahkan PDIP pun yang punya Jokowi juga belum tentu mau memberikan peluang 3 periode kepada Jokowi. Tapi Pak Jokowinya sebagai presiden ya menurut saya, pandangan saya lebih banyak sibuk juga ya. Banyak waktunya yang tertahan, yang tersita oleh urusan Pilpres 2024. Jadi jangankan menteri, ya kan? Siapa katakan Airlangga ya. Yang punya yang juga tentunya punya keinginan, punya minat untuk ikut Pilpres, apakah sebagai capres atau cawapres, ya dia punya partai, punya kekuatan politik, ya sah-sah saja. Bagaimana mungkin dia diam saja? Nah, cuman memang ya itulah, ya kita ini kenyataan bahwa ada kekeliruan kalau Anda ya balik lagi lah ke hiruk pikuk koalisinya Pak Jokowi ini. Dia membangun kekuatannya di atas koalisi kan gitu. Nah, ya dia nggak mau tak mau harus ambil Airlangga Hartarto sebagai menteri supaya koalisinya kuat, supaya Golkar mendukung pemerintahan ini sepenuh hati. Diberikan kursi kepada Airlangga. Nah, seharusnya memang Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Golkar ya kasih kepada orang Golkar yang lain.
Tapi kita paham kenapa Airlangga ngambil itu, supaya dia punya panggung menjelang Pilpres 2024. Kalau dia tidak posisinya sebagai ketua umum Golkar memang bagus, tinggi, kuat. Tapi kalau tidak ada panggung untuk menyiarkan dirinya, untuk meningkatkan popularitasnya, ya nggak muncul juga. Jadi kursi Menko Perekonomian itu, ya itu panggung lah bagi dia. Jadi mau salahkan siapa? Ya salah. Harusnya Pak Jokowi ya, saya nggak mau ketua umum Golkar, saya mau orang Golkar yang lain yang tidak mengganggu, yang tidak akan terganggu oleh, kan gitu. Tapi kan nggak bisa Pak Jokowi mendiktekan begitu. Dia bilang, oh Golkar ikut masuk. Siapa? Oh saya, kata Airlangga, kan. Masuklah Airlangga. Nah sekarang Airlangganya sibuk dengan Pilpres 24. Jadi mau salahin siapa? Sindir-nyindir ya, silakan saja sindir-nyindir. Dan bagus juga kita punya job pagi ini untuk membahas itu kan gitu. Baik. Nah, seharusnya kan dulu Pak Presiden Jokowi pernah ada satu wacana tidak menginginkan dari partai karena takut terganggu, dan sekarang ini terjadi sindir-menyindir juga, Pak Syarih. Enggak bisa. Gini, dia mungkin ya di periode kedua nanti saya akan fokus kerja dan ingin mewariskan sesuatu yang berarti kepada rakyat dan menjadi legasi saya. Ya nggak jalan setelah, kenapa? Karena Pilpres 2019 itu bisa berjalan tanpa gangguan dalam tanda kutip, baik indikasi kecurangannya tidak dipersoalkan. Itu kan karena koalisi politiknya kuat kan gitu. Nah sehingga ya maaf nih, Golkar diam saja dengan kecurangan yang ada. Partai lain begitu juga. Nah, nggak bisa dielakkan. Kecuali kemarin, maaf ya, Pak Jokowi tidak terindikasi curang, itu dia enak dengan bebas, ya kan? Iya. Ini kan tidak. Ya, lihat aja apa yang terjadi di lapangan ya. Jadi indikasi kecurangan itu besar sekali. Dan kuat dugaan memang ya hasilnya seperti itu. Artinya ada kecurangan. Nah, publik kemudian atau para pengamat mengatakan ya ini ya tidak punya pilihan lain. Bagaimana cara untuk melindungi kecurangan itu, kan gitu. Harus koalisi politiknya kuat. Nah, mau tak mau ya dikumpulkanlah kembali ke partai-partai ini kan. Tadinya saya nggak mau bergantung pada partai, nggak bisa. Nah itu Mbak Maudy. Yeah. Karena memang harus ada political coverage, cover, jadi perlindungan politik dari partai-partai ini. Nah itu kan nggak gratis, ya kan? Harus dikasih hadiah. Nah ini jadi ya masuk Airlangga, masuk siapa lagi, masuk itu dari semua partai politik yang ada di koalisi itu. Nah gitu loh. Salah satunya Airlangga ya sibuk dengan upaya untuk jadi Pilpres. Salahkah? Ya tidak salah juga dari satu sisi ya. Tapi kalau dilihat dari sisi pelaksanaan tugasnya, ya nggak benar memang. Tapi itulah siapa yang ngajarin itu. Siapa yang kasih peluang ke arah itu. Itu bagusnya. Iya, ini Pak Syarih ada kabar terbaru bukan hanya di baliho, biasanya di mobil angkutan di kaca belakangnya, tetapi juga ada menteri sebar video iklan di mesin ATM Bank BUMN ini. Ya. Kayaknya semua media digunakan ya, dikritik juga dari PDIP ini. Ya karena ya saya nggak tahu ya. Dikritik oke. Saya juga kritik Erick Thohir. Iya. Ya, dalam tulisan bagi saya dia menyalahgunakan itu. Memang kelihatan ini pengarahan Menteri BUMN kepada publik bahwa ini ada namanya slogan mereka apa itu ya, akhlak ya. Iya. Integritas apa gitulah. Akhlak itu singkatan dari bla 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 bla. Nah, Erick Thohir berbicara di situ, dia fotonya terpampang di situ, videonya juga di ATM seluruh bank. Iya. Satu bank itu berapa ATM-nya? Berapa ratus ribu. Jadi
Ya itu, apa itu nggak kampanye? Itu kampanye. Tapi kan kapasitasnya sangat istilahnya beririsan sekali antara dia menteri dan capres ini, misalkan begitu. Itulah dia memanfaatkan itu. Saya ini kan Menteri BUMN, saya boleh dong berbicara tentang capaian atau apalah namanya BUMN termasuk bank-bank yang sudah mulai bagus. Ya bisa saja berlindung beli itu. Tapi orang juga kan nggak bodoh-bodoh amat melihat gerakan itu, melihat iklan Erick Thohir itu apa gunanya gitu. Ya tentu, apalagi kan orang baca juga, dia juga sudah sibuk, ada deklarasi sana sini, mendukung Erick Thohir for presiden dan sebagainya. Nah jadi kebetulan ada, nah ini apakah itu penyalahgunaan? Saya menyebutnya penyalahgunaan karena gini, kalau itu memang mau mempopulerkan akhlak apa gitu ya. Yeah. Nah, di masing-masing BUMN itu biarkanlah pimpinannya berbicara. Misalnya gini, Bank Mandiri. Ya, di Bank Mandiri lah yang berbicara kepada publik. Bank Mandiri sekarang sudah lebih bagus lagi dalam pelayanan kita menegakkan slogan akhlak. Nanti di ATM BRI, di RUT BRI lah yang berbicara di situ. Ini kan kenapa Erick Thohir? Ya memang punya alasan. Saya ini Menteri BUMN. Saya boleh dong berbicara di depan publik atas nama BUMN ini. Bisa saja dicari alasannya. Tapi nggak usah, jangan gitu-gitu banget lah. Nggak usah neko-neko lah kepada rakyat. Memang Anda itu menyalahgunakan fasilitas itu untuk mendongkrak popularitas. Karena Erick kan ya terbuka dong. Semua orang bisa baca ambisi politiknya, bukan? Ya enggak? Yeah. Ya, ada ambisinya untuk ikut Pilpres. Nah, kemudian diakal-akali bagaimana caranya supaya semua BUMN ini bisa saya gunakan begitu. Nah, jadi itu Mbak Upi, jadi nggak mengherankan. Ya, semua orang kritik. Tapi balik lagi, yang mengkritik siapa dulu kita lihat. Ya kan? Kalau ya bukan muji-muji, kalau saya kritik, saya nggak punya kepentingan, baru bisa. Tapi kalau orang PDIP mengkritik, si Erick Thohir mengkritik Golkar, emangnya ada siapa? Baik. Pak Jari, terima kasih sudah berbincang bersama Dakta. Semoga sindirannya akan tetap berlanjut atau tidak, kita tunggu saja nanti. Semakin menarikkah untuk masyarakat dibahas. Terima kasih Pak Jari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulasan Media. Rekan Dakta, demikian ulasan media bersama mantan jurnalis BBC London Bapak Asyari.